بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. ثم إذا فتح لك باب الأنس. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala telah membukakan untukmu babal unsi, yaitu pintu al-unsi, pintu merasa tenang, merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang membuat yang pelungguh tersebut merasa nyaman hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang pelungguh sudah dibukakan babul uns. Karena kebanyakan di antara tiang pelungguh ini adalah nyaman dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tashawwaqta ila hadratil qudsi, dan engkau rindu kepada hadratil qudsi, yaitu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini segala para mikir maksud tiang pelungguh sudah merasa nyaman dengan Allah dan selalu merindukan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini sudah menunjukkan tiang pelungguh ini sudah sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu goyun tiang pelungguh ini kejamah lainan cinta nyaman, lainan totrin rindu. Thumma atlaqa lisanaka bi talabiha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala atlaqa lisanaka bi talabiha, yaitu atlaqa, melepaskan lidahmu tersebut, bi talabiha, dengan memintanya, yaitu meminta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta segala sesuatu yang dia pelungguh inginkan, yaitu minta hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babaha. Maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak membukakan untukmu pintunya, yaitu pintu daripada al-matalib, pintu daripada nafisat yang pelungguh hajatkan tersebut. Kama asyara ila dhalika biqaulihi, sebagaimana isyaratkan demikian tersebut dengan ucapan beliau, mata atlaqa lisanaka bittalabi fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka. Kapan saja Allah Subhanahu wa taala membiarkan lidahmu atau menggunakan lidahmu tersebut bittalabi, dengan meminta, tarik terjaring Allah Subhanahu wa taala menjadikan lidah tiang pelungguh tersebut memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan kepadamu. Berarti ketika tiang pelungguh dikir memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberikan kepada tiang pelungguh nafisat tiang pelungguh mohon dikir. Qultu li'anna al-haqqa ta'ala ja'ala at-talaba sababan min al-asbab. Kata saya, kata Imam Ibnu Ajibah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan at-talaba, permintaan, sababan min al-asbabi, salah satu sebab daripada beberapa sebab untuk mendapatkan apa yang tiang pelungguh inginkan. Tiang pelungguh melek de kepeng dua edik, lalu dia jok bangkat, lumbar jok bangkat, begawean jok bangkat, lumbar jok pekan, lumbar dengan tor. Ni ke lumbar jok bangkat, jok pekan, atau ngantor, nukangan segala macam. Ini termasuk salah satu sebab untuk mendapatkan apa yang tiang pelungguh hajatkan. Dan doa juga termasuk sababan minal asbab, salah satu sebab juga. Pada entan doa tersebut sebagai sebab, maratan yang pelungguh pegawaian ini merupakan sebab yang membahasa li'anna al-haqqa ta'ala ja'ala talaba sababan minal asbab. Fa'idha arada an yunjiza lil'abdi ma sabaqa lahu, maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak an yunjiza lil'abdi, yaitu menunaikan kepada hamba tersebut ma sabaqa lahu, apa yang telah lalu menjadi bagiannya,
Karena sampun ketentuan si Allah Subhanahu wa taala pada zaman azali marak nikah. Pada azali, mau tak mau harus kena zaman jadi nikah. Pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak butuh kepada masa, pada azali. Jadi segala sesuatu yang terjadi maupun yang akan terjadi sudah ada pada azali. Yang membaca fa idza arada an yunjiza lil 'abdi ma sabaqa lahu, maka apabila Allah berkehendak menunaikan bagi hamba tersebut ma sabaqa lahu, ay ma sabaqa lil 'abdi, apa yang telah lalu menjadi bagian hamba tersebut. Memang oleh zaman azali mereka sudah tentuan bahwa hamba jakbing semenik misal fataha lahu fihi bab at-talabi, maka Allah membukakan bagi hamba tersebut fihi ay fima sabaqa lahu tersebut bab at-talabi, yaitu pintu at-talabi, meminta. Tepian hamba tersebut memohon si Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hasala minhu at-talabu hasala dhalika alladhi qusima lahu atau qasama lahu fil azali. Maka apabila terjadi dari hamba tersebut at-talabu, yaitu permohonan, berdoa hamba tersebut, hasala dhalika alladhi qusima lahu, maka terjadilah demikian itu yang dibagikan baginya, yang telah dibagikan lahu fil azali, pada azal tersebut, itu pada azali. Izharan li hikmatihi, Allah Subhanahu wa taala melakukan demikian tersebut ni ke izharan li hikmatihi, untuk menampakkan hikmahnya oleh Allah, wa ikhfa'an li qudratihi, dan untuk menyembunyikan kudrahnya, wa taghtiyatan li sirrihi, dan untuk menutupi sirnya, rahasianya. Di bahasa barat nikah. Okay? Karena memang oleh zaman azali sudah sampun bagian Nabi jadi bagian yang belum tersebut. Lagu tabiat yang belum memiliki berdoa si Allah Subhanahu wa taala, baru yang belum tebing Nabi sambung ke bagian zaman azali tersebut. Nabi ni kan untuk menampakkan hikmahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembunyikan kudrahnya dan untuk menutup daripada rahasianya tersebut. Fad-du'a'u min jumlatil asbabil 'adiyah, maka doa tersebut termasuk daripada sebab-sebab al-'adiyah yang biasa. Kal harthi wad dawa'i, sama seperti al-harthi, sama seperti bertani marak nikah. Pada marak yang belum nikah adalah harthi, itu mengolah tanah, bertanilah marak nikah. Wad dawa, padan juga marak dawa, marak wah, sebab masih doa nikah. Okay, sebab berarti ketika yang belum berdoa mau rezeki, berarti yang belum melakukan salah satu sebab untuk mendapatkan rezeki. Wat tazawuji, dan sama juga seperti menikah, fil waladi, yaitu pada anak, maksud menikah tersebut sebagai sebab untuk mendapatkan anak. Demikian juga berdoa mendapatkan rezeki sebagai sebab untuk mendapat rezeki. Atau misal sida amalan surat Al-Waqi'ah, ini juga termasuk sebab. Lalu ngantor di Sumenda, ambil sebab ngantor tu di atas sujadah, baca wirid rezeki, dan ini termasuk menjalankan sebab. Maka dia yang ada berusaha sih dia tua, tetap nikah tasbih, tasbih itu berusaha nikah, baca Quran, baca Al-Quran untuk mendatangkan rezeki, termasuk sebab ini kan bahasa nikah. Okay? Fad-du'a min jumlatil asbabil 'adiyah. Maka agat yang belum usah ngaji ni kan terjadi sebab secara fisik doang. Langsung yang belum dengan cara mengetuk pintu langit marak nikah, dengan wirid, dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran, dengan cara-cara yang telah diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang bertenang iru dengan mukarram, memang tenang. Hasil nikah tenang. Wain dengan dia pernah Allah mau dalam ketenangan hati tebing. Dia dah pihak rakus, dia dah gelisah. Ternyata mau disekat jelo sejelo, alhamdulillah hamba dah tenang. Ini separuh dengan mau sekat jelo lah susah pinang. Wah pinang gino kumben kedik lalu mau kedik selapuk ni ngerumun.
Gara-gara senina kau ni telat ke lampaknya peken ni garingan terus. Lapu ni berarti resah, gelisah, dan tenang. Lalu yang belum menikah secara fisik sambut yang meruh ikhtiarkan Dekman Malik nikah mengetuk pintu langit dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila terima nikah tenang. Alhamdulillah. Sak mahal nikah adalah tenang, paling mahal al-mukarram. Ya kami buat kumpulan camping penuh-penuh yang belum nikah. Ada tak kembali? Ada tak tenang? Ya sebenarnya. Ada yang tak tenang. Ada sirak. Lo penuh seluruh camping udah julun. Dah misal 100 juta camping dah. Tenang betul tak? Tenang. Alhamdulillah penuh camping. Berarti masih yang belum tenang dengan perantara tersebut. Lalu namun hati ikan tenang si Allah Subhanahu wa taala berarti kalah-kalahan dengan budaya camping ratusan juta. Alhamdulillah. Arak jadi sanggup jelon, abu dah tenang keringan terus. Abu dia tunjuk senina masih nerima. Alhamdulillah yo kakak ni. Jangan sekedip pokok dah sihat situ. Pokok berkah, pokok halal. Dan kembali kakak dan baru-baru nikmati. Kan tenang. Bahagia atau mereka? Bahagia. Halam fikir kakak oleh mereka kan baik pendiram mereka dengar dulu. Sialah. Kan tu kucing tiap belum jadi bapak-bapak ni tergantung ibu. Sialah. Lamun ibu nuh nerima pira-pira mau begawian tenang. Suruh dia parap kadang-kadang ada uli-uli niki. Jak berjonjok tiba ibu niki. Apa jonjok lah makan nyalah lalu unin marak nika. Ampun dia nerima ampun gerumu dia parapan. Tentu tak bapak-bapak nika. Tentu. Kan. Dan dia kena itu memang kenyataan dan melungguh ni. Kan dia takut kadang-kadang ibu dia kadang-kadang takut ni kalau mukarram lagu dia mai pangan marak nika. Okey. Dan mereka perasaan. Lalu kalau marak nikah diicar marak baru nikah berkah dia kuat wirid, kuat berdoa marak nikah, pilih-pilih jonjo nikah, terima alhamdulillah. Mudah tenang, aman, keringan terus. Bertenang untuk makan akan tahu tadahan sekali hati insya-Allah. Dengan sida istirahat di rumah mungkin untuk kena marak nikah kan? La ilaha illallah maka dia sehat keringan terus nikah. Betul. Ini tergantung ibu-ibu dalam mukarram. Jadi awet muda maupun dek semama ini tergantung ibu-ibu masa. Kita sambut cerita Imam Syafi'i ini kan. Saat ketua masalah jumlah sa' Rasulullah ni ke. Berit dengan bijan toa. Amak si bijan tersebut pun bajangan papuk di si bijan tu nomor 1 lebih paling bajang rua. Gara-gara napi, gara-gara senina. Anak bayi tersebut ternyata senina ni si kuat ngomeh. Ngomeh. Ampun doa arwah. Bapak si bayin tersebut dia kuat lo ngomeh. Tahun bajangan. Papu kan terjadi pemanjak si senina. Dia senang-senang londo yang pun awetmu, awetmu dah. Ini tentu ni kalau mukarram tetap senang bilang gitu resep. Ada ke? Sabako yang baik. Ada dia tahu kan cara dia. Siapa tu amunah jodoh dengan Pak. Nabi Muhammad beliau nikah sabaqat bihil masyiatu wa nafadha bihil qada'u wal qadar. Telah lalu bihi dengannya dengan pemberian tersebut al masyiatu kehendak Allah. Lain oleh azali Allah sudah berkehendak. Wa nafadha bihil qada'u wal qadar dan telah selesai dengannya qada dan qadar. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala, keputusan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan lain oleh azali. Fama baqiyad du'a'u illa izharan lil faqati. Maka tidak ada yang tersisa pada doa tersebut illa izharan lil faqati kecuali untuk menampakkan rasa butuh yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibqa'an li rasmil ubudiyyati dan untuk menetapkan bentuk daripada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La talaban li husuli ma lam yakun, bukan meminta, bukan memohon terjadinya sesuatu lam yakun yang tidak ada. Kalau harap doang putus ada al-mukarram. Berarti ketika dia perlu memohon tersebut bukan memohon sesuatu yang tidak ada. Sampun arak bagian Allah Subhanahu wa taala.
Lalu tapi ada berdoa maranikan Nabi untuk menampakkan bahawa dirimu tersebut butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk menetapkan bentuk dan penghambaan kepada hamba tersebut. Dan tetap dia andil merua sebagai hamba. La talaban li husuli ma lam yakun, bukan memohon terjadinya sesuatu yang tidak ada. Sampun arak bagian zaman azali al-mukarram. Nah, jadi tapi amaran ini kasih Allah Subhanahu wa taala ada yang tetap yang belum menampakkan Nabi orang tu nikah faqah. Jalla hukmul azali ay yudafa lil asbab wal ilal. Jalla hukmul azal, maka maha tinggi keputusan daripada azal tersebut ay yudafa lil asbab wal ilal, disandarkan kepada sebab dan ilal dan alasan-alasan. Berarti tidak mungkin keputusan azali tersebut terjadi karena sebab. Terjadinya keputusan azali tersebut bukan karena sebab usaha yang berlubuh. Memang itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berlubuh tersebut dibuat untuk menjadi sebab nikah adalah untuk izharan lil faqah, untuk menampakkan butuh yang berlubuh kepada Allah Subhanahu wa taala wa ibqa'an li rasmil ubudiyah. Wasal si al-mukarram, wasal si utara pembagian dengan Allah Subhanahu wa taala. Lu kebe begawean lu tu ini, mau ada baik. Mau ada baik. Tu makan dia datang rezeki, sida mau dah singa. Kan wah tentuan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menentukan tapi rezeki bagi dengan sebegawean. Ai kata tu ini rezeki ni jak bing tu edik lama begawe ya dia ni kena itu lalu mau dek keping ni bisa jadi rezeki yang perlu tersebut ni digantungkan dengan ikhtiar dia yang perlu untuk edik tetap begawe secara normal dan tetap yakin bahawa sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya buat yang perlu jadi dengan beriman ni aman iruf dah ya tenang sila dah kat yang perlu ni ke Anda darat beli penghasilan marak dengan luar negeri belik-belik lagu masih tahu nengkaka kerelik kumpul marak nikah. Subhanallah. Sengke nikah dengan beriman doan tahu marak nikah tu edik. Dia darat yang keluar lu masih tahu kemos. Masih tahu berjorak. Masih tahu main catur di gerdu. Okey. Dengan beriman doan ini marak nikah mukarram. Lamun dengan dia beriman dia tahu marak nikah resah gelisah. Dia perlu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sila dalam kehidupan yang perlu mungkin sering terjadi yang mudarat. Para potongan yang perlu kadang-kadang berdua de camping, kadang-kadang sepi camping. Sila lahu ni tuah pada sasa ambil je tahun lema atau barat. Nani dia berdua lema berdua pada marak piran berdua dia berdua malik berdua dia dan mutar. Sila yang perlu saya sambut iru petang dah setelung dah seketem dah setahun sila dapat marak nikit doang kehidupan nikit sila papa nar apa dah harap papa dinar apa dinar lema balik narak terus doang dia benar bersyukur dia benar bersabar enggak no muter syukur sabar lamun tu sikapi tu kadang-kadang sebagian dengan dia benar kufur nikmat demen de ara ni kes de kufur malik. Sila. Iyo kehidupan ini betul subhanallah mesti dengan marah ni kan dia rasa lalu al-mukarram. Bahkan dia terasa malik yang belum beri Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang sepi keberasan marah ni kan. Silong-silong lema pada waktu arak baik langan datang subhanallah silong limpah keberasan tu ini. Lema silong sepi dompet tu ini. So memang arak baik isin warahmatullahi subhanahu muter doang sampai terjemput si malaikat Israel caringan. Nah lalu datang jemputan lah malaikat Israel berarti resmi sepi keberasan tu itu kan. Nah arak isin jadi sekali subhanallah. Mudah-mudahan panjang umur yang Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.